selalu punya jalan memulihkan dan menguatkan, seperti mata air di tengah gurun, memuaskan jiwa yang kehausan. Kau Tuhan selalu hadir dalam hidupku dan membawa segala kebaikan. Shalom rekan-rekan Bank BTPN yang terkasih. Baik rasanya bagi kita kembali berkumpul dan bersekutu bersama dalam persekutuan doa BTPN siang hari ini. Biarlah waktu ini kita gunakan untuk membawa pujian kita kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kita, mendengarkan firman Tuhan, dan memberi yang terbaik melalui persembahan. Mari teman-teman, kita siapkan hati dan mengambil waktu siang ini untuk menikmati persekutuan doa. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26 berbunyi demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari teman-teman, kita mengangkat pujian dengan apa akan kubalas sebagai persiapan hati kita untuk memasuki persekutuan doa kita pada siang hari ini. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu?
bersyukur padamu selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bersyukur padamu selamanya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu atas kasih karuniamu, atas rahmat-Mu yang baru setiap pagi, rahmat-Mu yang baru setiap hari Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk bersatu hati, menaikkan pujian kami, menyembah-Mu Tuhan, dan membawa hati kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kami berkumpul dalam persekutuan doa ini. Kami menyerahkan pribadi-pribadi yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai kami Tuhan, tolong kami Tuhan menjadi alat-Mu. Dan biarlah kami hadir menjadi pancaran berkat-Mu di BTPN ini, tempat kami bekerja dan berkarya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Pimpin kami ya Gembala pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami
kami, oh dengar. Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Saya secara pribadi sangat bersuka cita karena diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena begitu baik, begitu besar, begitu luar biasa untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan yang kau berikan kepada kami. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu ya Tuhan, kiranya melalui kesempatan saat ini, Engkau memberikan kami hati dan pikiran yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau saja yang mengubah hati kami, pikiran kami, dan Engkau yang menuntun kami untuk berjalan seturut keinginan dan kehendak Tuhan, dan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan di bawah satu topik atau satu tema, yaitu kuat di dalam kesesakan. Kuat di dalam kesesakan. Jika kita berbicara kondisi yang menyesakkan, kondisi-kondisi yang berat dalam kehidupan kita, tentu kita berharap adanya kekuatan yang baru, adanya dorongan, adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini mari kita membuka di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal memberikan penjelasan yang sangat tegas di dalam Amsal 24 ayat ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini adalah kebenaran yang sangat menguatkan kita. Kuat di dalam masa kesesakan, itu tidak mudah. Amsal mengatakan jika kita tawar hati, artinya kita kehilangan pengharapan, kita mulai putus asa di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, dikatakan di sana adalah kecil kekuatan kita. Tidak ada daya untuk dapat bangun bangkit lagi. Karena apa? Karena kita sudah putus asa. Saya percaya bahwa kita ingin bangkit di tengah-tengah kondisi yang berat. Ada banyak situasi dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita yang membuat pada akhirnya saya rasa tidak bisa lagi. Saya rasa putus asa. Saya tidak bisa lagi berteman dengan dia. Saya tidak bisa lagi menyelesaikan pekerjaan saya. Saya tidak bisa lagi berhadapan dengan suami saya. Saya tidak bisa lagi berhadapan dengan istri saya. Saya sudah tidak sanggup lagi melewati persoalan ini. Di dalam kondisi-kondisi yang sedemikian berat, apalagi ditambah dengan putus asa atau tawar hati, firman Tuhan mengatakan sudah tidak ada kekuatan. Sangat kecil kekuatan kita. Jadi kalau di tengah kondisi-kondisi yang demikian menyesakkan dalam kehidupan kita, kita harus memutuskan, saya mau bangkit atau saya akan mundur. Tetapi firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita ini kuat di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, Mazmur 23 ayat yang keempat memberikan kita penguatan yang luar biasa. Mazmur 23 ayat 4 berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud adalah seorang hamba Tuhan. Daud adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang sangat banyak bersama dengan Tuhan. Bukan hanya dalam kondisi-kondisi yang menyenangkan, tetapi banyak dalam kehidupan Daud adalah kondisi-kondisi yang sangat berat. Ya, dikejar untuk dibunuh. Itu hal tidak mudah.
Bagaimana saudara-saudaranya tidak memperhatikan dia, tidak mengasihi dia. Dia mengalami mau diancam, mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Terjadi kudeta yang sedemikian besar. Dan banyak hal yang lain. Kondisi-kondisi ini sangat tidak mudah dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Tetapi di dalam Mazmur yang ke-23 ayat 4, Daud memberikan kita sebuah penguatan di dalamnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini sama dengan kondisi-kondisi di Amsal 24 ayat ke-10. Yaitu kondisi yang menyesakkan, masa-masa yang menyesakkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam tekanan-tekanan hidup yang membuat kita menjadi depresi, stres. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saya tidak lanjut kepada bagian yang selanjutnya, ya. Tetapi pada bagian ini menjelaskan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sangat banyak memberikan kita penekanan bagaimana kehidupan yang benar-benar terfokus kepada Kristus Tuhan membuat kita mendapatkan kekuatan pengharapan untuk melewati masa-masa sukar. Ya, kita harus mengakui secara jujur bahwa hidup kita ini tidak selamanya akan baik-baik saja. Secara real, secara nyata, hidup kita ini akan menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan yang membuat kita mengatakan saya tidak berdaya. Saya tidak mampu, saya tidak kuat. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin kalimat yang saya sampaikan ini pernah kita katakan di dalam hati kita atau mengucapkan kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada kesempatan kali ini. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, sekalipun ada masa-masa kesesakan, satu hal yang harus kita pastikan, bahwa Tuhan beserta kita. Luar biasa. Mengapa keberadaan Tuhan di tengah-tengah hidup ini begitu amat penting? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Yesus pernah berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus dengan sangat jelas memberikan kita sebuah penekanan di sana. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, beban berat. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saat kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, sekalipun dalam lembah kekelaman, yang terjadi seharusnya seperti kata Daud, aku tidak takut bahaya. Beberapa hari lalu dalam sebuah perenungan pribadi, saya merenungkan Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 saja. Yang dikatakan di sana, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya menonton beberapa video yang berhubungan dengan gembala-gembala. Video pertama memperlihatkan kepada saya adalah sebuah peternakan domba. Dan dalam peternakan itu ada beberapa orang yang datang berkunjung ke peternakan dan mereka berusaha memanggil domba-domba itu. Tetapi domba-domba itu tidak peduli dengan mereka. Lalu tiba masanya gembala yang sebenarnya datang dan memanggil domba itu. Tidak lama, langsung domba-domba itu langsung datang mendekatinya. Dan satu video lagi yang saya lihat adalah di dalam sebuah perkebunan, ada seorang gembala di Asia Tenggara sinilah, salah satu negara, dan dia memanggil seperti ini, pulang, 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 pulang. Apa yang terjadi dengan ternaknya tadi? Mereka dengan cepat langsung berlari dari tengah-tengah, dari dalam perkebunan itu, lari masuk ke dalam kandang. Mereka sangat cepat bergerak waktu mendengar kalimat pulang, 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 pulang. Bapak, Ibu, Saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1, dari bagian dari Mazmur 23 ini, saya memperhatikan video-video itu memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana sikap Tuhan yang dikatakan Daud sebagai gembalanya.
Mengapa kita harus melihat pada bagian ini? Agar kita kuat di tengah-tengah masa kesesakan. Kalau kita tahu siapa yang beserta kita, sekalipun kondisi sangat berat. Contoh saja, saat kita melihat Daniel yang ada di dalam goa singa, apa yang terjadi di sana? Sekalipun dia ada di goa singa, karena Tuhan beserta dengan dia, maka Daniel dapat melewati kondisi yang sangat berat itu. Siapa lagi? Kita bisa melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah api yang sedemikian besar dan menyala-nyala. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa mereka tidak apa-apa. Mereka dalam keadaan yang sangat baik. Apa yang mengajarkan kita di sini? Apa yang dapat kita pelajari di dalamnya? Penyertaan Tuhan lebih dari semua situasi kita. Penyertaan Tuhan lebih dari semua kondisi berat yang saudara dan saya alami, yang Bapak Ibu Saudara alami. Penyertaan Tuhan sebenarnya adalah jawaban atas masa-masa kesesakan. Dalam sebuah penyampaian firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, yaitu saat kita mengalami sebuah perkara atau mengalami sebuah masalah yang sangat berat, kita harus tahu satu hal. Bukan soal seberapa cepat atau lamanya kita mendapatkan solusi dari persoalan itu. Yang paling utama adalah cepat atau lamanya, apakah kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Siapa yang bersama-sama dengan kita di tengah-tengah masa kesukaran, baik cepat atau lama? Apa gunanya persoalan diselesaikan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki cara itu. Atau kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Seakan-akan itu sudah selesai. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas sekali seperti yang saya gambarkan tadi tentang gembala-gembala itu. Tuhan adalah gembala kita. Dia tahu menempatkan domba-dombanya di mana. Dia tahu bagaimana kondisi domba-dombanya. Dia tahu bagaimana menghidupkan domba-dombanya. Karena dia Tuhan. Jadi kita memiliki pilihan-pilihan di tengah-tengah kesesakan. Kalau Amsal 24 ayat 10 katakan, jangan tawar hati dalam masa kesesakan, karena kecillah kekuatan kita. Dan itu adalah kondisi yang nyata. Saat saudara dan saya di tengah masa-masa kesesakan, kita mulai putus asa dan berkata, saya sudah tidak bisa buat apa-apa dan sampai di sinilah saja. Sehingga sekarang begitu banyak kasus-kasus bunuh diri yang menyebabkan orang-orang kehilangan pengharapan-pengharapannya. Sudah tidak ada lagi. Mengapa mereka bunuh diri? Karena mereka sudah tidak punya pengharapan di dalamnya. Bahkan mengapa banyak tindakan pembunuhan-pembunuhan? Karena mereka sudah tidak punya solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Tetapi firman Tuhan memberikan kita pengajaran yang sangat tegas dalam Mazmur 23 ayat keempat dan Mazmur 23 ayat 1. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kita. Tidak ada bahaya yang membuat saya gentar atau saudara gentar saat kita pasti dengan yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Ini penting. Jadi dalam sebuah masalah kita harus tahu dulu apakah kita menjalani persoalan kita, menjalani hidup kita dengan kekuatan kita atau dengan kekuatan Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas, banyak sekali seperti yang sudah saya sampaikan. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi tidak sampai di situ, juga ada satu buah kalimat begini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas di kalimat awal yang disampaikan oleh Tuhan. Akulah jalan. Bayangkan. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Yesus berkata, aku jalan. Apa persoalanmu, apa masalahmu, apa yang sedang kau gumulkan? Yesus berkata, aku jalan. Hanya dialah jalan satu-satunya yang dapat memberikan kita solusi yang paling terbaik
Mengapa paling terbaik? Akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran yang dikatakan di sana adalah menggantikan, mengalahkan segala sesuatu yang dunia anggap benar, yang kita anggap benar, tetapi hanya kebenaran Kristus saja yang kita miliki. Yang bisa memberikan kepastian bagaimana kita bisa melewati kehidupan ini. Ini adalah sebuah solusi di tengah-tengah kondisi dunia, bahkan bangsa kita yang harus dikatakan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Tetapi itulah dia. Di tengah kondisi yang tidak mudah ini, kita memerlukan campur tangan Tuhan atas hidup kita. Kita memerlukan kepastian siapa yang menyertai saudara dan saya. Bagaimana kita melewati proses hidup ini? Apakah dengan kekuatan kita atau dengan kekuatan Tuhan? Bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga kita? Apakah kita mendirikan rumah tangga kita dengan kekuatan kita atau dengan kekuatan Tuhan? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Apakah dengan kekuatan kita atau dengan kekuatan Tuhan? Bagaimana kita memastikan masa depan dari anak-anak kita? Apakah dengan cara pandang kita atau dengan cara pandang Tuhan? Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, ya saya akan menyekolahkan anak saya bisa bekerja keras. Tetapi kita harus akui, ada banyak hal di tengah-tengah hidup ini, saudara dan saya tidak dapat melewatinya kalau tanpa Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sangat jelas sekali bagi kita. Ada beberapa referensi yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Amsal 12 ayat 25 berkata begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran di dalam hati itu membungkukkan orang. Kondisi tawar hati itu sangat membuat kita lemah dan tak berdaya. Tapi sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, sebab engkau besertaku. Bagaimana kita bisa kuat di tengah-tengah masa kesesakan? Sebab engkau besertaku. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Firman Tuhan di Mazmur 23:1, takkan kekurangan aku. Memberikan ketegasan kepada kita saat kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan apapun. Saya tidak berbicara soal materi semata pada bagian itu. Tetapi firman Tuhan itu juga memberikan kita penjabaran. Kita tidak akan kekurangan hikmat di dalam menyelesaikan persoalan kita. Saudara bekerja di perkantoran? Apakah saudara pernah berpikir bahwa dalam menyelesaikan persoalan di perkantoran, Tuhan dapat memberikan hikmat untuk menyelesaikannya? Dalam banyak keputusan-keputusan yang tidak bisa dibuat, Tuhan dapat memberikan hikmat untuk membuat keputusan yang sangat tepat di tengah-tengah kondisi yang berat. Penting bagi kita untuk memastikan hidup ini dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita melangkah, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita melangkah. Jika Tuhanlah yang menjadi penuntun, penyerta dalam seluruh kehidupan kita, saya sangat percaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Itulah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sangat luar biasa bagi kita semua. Saya berharap bahwa kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita sebuah semangat yang baru, sebuah pengharapan yang baru, betapa kita memiliki jawaban atas hidup ini. Apapun itu, yang penting pastikan Tuhan jawabannya. Yesus jawabannya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Ya, di dalamku, di dalammu. Itu dia. Kita harus pastikan bahwa Yesus lebih besar, terlebih besar di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Sehingga kita dapat berkata, saya tetap akan kuat sekalipun dalam kondisi-kondisi yang terberat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita sebuah semangat yang baru, sebuah dorongan yang baru untuk melangkah
di tengah kondisi-kondisi yang sedang kita alami saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan itu nyata bagi kami. Dan kami tahu Tuhan tidak mudah bagi kami untuk berjalan di tengah-tengah masa-masa yang berat. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kami. Dan itu adalah kebenaran, dan kami mengaminkannya. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai kami semua, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita semangat yang baru, dan saya percaya bahwa berkat Tuhan menyertai kita. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biar kiranya kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini boleh terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Dan saat ini saya juga mau berdoa untuk Pak Pendeta bersama keluarga, biar kiranya selalu diberkati dan disertai Tuhan. Dan pelayanannya semakin hari semakin menjadi berkat buat banyak orang. Saat ini saya mengundang kita semua untuk memberikan persembahan terbaik kita. Persembahan kita bisa ditransfer ke rekening di bawah ini ya. Persembahan 2 minggu lalu terkumpul sebesar Rp880.000. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, saat ini saya juga mengundang teman-teman semua untuk hadir 2 minggu lagi di PD selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa. Shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah persekutuan doa kita pada siang hari ini, mari kita angkat pujian ucapan syukur kita. Bersyukur Bapa atas kasih-Nya menyertai kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan berdoa mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu memampukan kami untuk hadir bersama pada hari ini. Kami sangat bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk duduk bersama, menaikkan pujian di hadapan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada akhirnya berkatilah kami juga. Kiranya berkat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang senantiasa nyata melalui Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita dan setiap firman yang kita telah dengar memampukan kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.